Biasanya 1 jam, biasanya 1 jam kebaktiannya, tapi hari ini lebih karena kita mau ambil momen untuk Q&A. Karena kalau cuma satu arah, mungkin ibu-ibu berpikir teori. Nah coba kita kasih kesempatan, kalau nanti nggak selesai kita sambung sampai jam 1. Oke, ini temanya cukup menarik. Jadi ini saya dikasih tema ini dan saya studi dan ini yang saya mau sampaikan. Growing deeper in character. Waktu saya iakan, saya berpikir selama saya mengembalakan sekitar 30 tahun, saya itu ketemu semua masalah dalam keluarga, dalam kehidupan, sebetulnya mesti dicari akarnya. Jadi kalau kita sakit kepala, itu nggak harus langsung minum Panadol atau obat-obatan paracetamol. Tapi sakit kepala itu bisa karena anjing nggak ada yang ngurus, pembantu susah dapat yang bagus, bulanan dari suami nggak naik-naik, terus suka telat. Apalagi kita udah diet segala macam rupa nggak berhasil, bisa dari gigi bolong. Nah ternyata harus dicari akarnya. Nah kata karakter itu berasal dari akar. Karena kalau akarnya kuat, ke atasnya itu akan kuat. Jadi saya pelajari bagaimana sih kita growing deeper in character, itu dia akan terlihat karakternya kuat dari buah yang dihasilkan. Dan waktu buahnya dihasilkan, Alkitab ngajarin wanita yang karakternya kuat, dia melebihi semua yang lain. Karena di luar sana kan banyak ada ani-ani dan lain-lain. Saya percaya ibu-ibu ini gak ada bandingannya, semua ladies. Kali ini ada yang single juga. Memang banyak wanita single, tapi wanita single yang ada di Gilgal beda karena mereka rooted. Jadi subjudulnya saya kasih judul Excellent Women. Excellent Women. Women banyak, woman singular, women plural. Karena yang datang banyak excellent women. Excellent artinya gini, lebih dari rata-rata di atas yang lain. Umur hanyalah angka. Saya lihat ada beberapa yang senior hadir, nggak masalah. Langsung aja ya masuk ke daging. Jadi kita relax aja, banyak materi, ada yang di PowerPoint, ada yang saya nggak tampilkan supaya kita bisa fokus. Nah, hasil survei wanita apa sih yang dicari oleh pria lajang? Nah ini untuk yang ibu-ibu bisa jadi bekal untuk wanita. Survei ini lengkap, yang paling lengkap diambil dari negara-negara di Asia, kita di Asia dan di Amerika. Eropa nggak ada surveinya, saya nggak tahu kenapa Eropa nggak bikin survei, tapi ini keseluruhan dari 400.000. Yang pertama adalah baik hati. Saya ingat dulu ada lagu ini. Tuhan berikanlah aku kekasih yang baik hati. Pernah gak tahu ya lagunya ya? Yang mencintai aku sama-sama ada apanya. Jadi ternyata baik hati itu sebuah karakter yang luar biasa. Nanti kita belajar ya. Baik hati dan suka humor. Ibu-ibu ladies yang hadir ini lucu gak sih? Suka bikin suami ketawa atau marah? Ternyata sekarang disukai wanita lucu. Nah kita bikin kursus lucu. Yang kedua adalah IQ. IQ bapak ibu, ibu-ibu gimana? Kalau saya dari depan sih berasanya pinter semua nih. Juara kelas dulu. IQ itu intelligent quotient. IQ bisa ditingkatkan. Saya punya IQ dulu 184, XYZ, 176, Yakobi. Zaman saya dulu cuma 2. Dan ambisi. Dominan kali enggak? Ambisi itu bagus pengertiannya. Ambisi adalah wanita itu tuh punya hasrat, punya keinginan tertentu dan mau mencapainya. Contoh pengen tas, sampai dapat. Enggak, itu contoh ambisi yang negatif. Ambisi yang positif tuh gini, suami tuh suka kesel cowok gini. Mau makan apa? Terserah. Kau pengen liburan apa? Apa aja. Nanti kita mau nikah di mana? Terserah. Musiknya mau gaya apa? Apa aja. Cowok gak suka yang gitu ternyata. Ini untuk yang lajang ya. Lalu kepribadian dan emosi yang matang, EQ. Ini saya mau bahas nih EQ. Emotional quotient. Jadi ternyata begitu di titik emosi gak bisa dipertahankan, disitulah konflik rumah tangga terjadi. Nada do rendah, do. Ibu-ibu kalau di rumah konflik rendah, oktav rendah atau tinggi? Tinggi, coba gimana? 1, 2, 3, do. Oke, bagus. Yang jujur masuk surga.
Yang keempat, nilai hidup yang sama. Dan ternyata survei itu menemukan nggak akan pernah bisa sama. Keluarganya beda. Satu Hokkien, satu Teochew. Apalagi yang Teochew lahir sama yang Jawa asli. Udah itu. Terus hobi beda, makanan kesukaan beda. Nah, nilai yang bisa menemukan adalah nilai firman Tuhan. Jadi ternyata dicari ladies single yang ada di GWF. Lalu yang kelima adalah fisik yang menarik. Surprisingly fisik nomor 5. Walaupun pria tertarik lewat mata. Kan gue juga cowok. Saya bisa bedain, oh ini cantik nih, wah ini tidak terawat nih, ini terurus. Langsung bisa kelihatan. Dari rambutnya, dari kulit wajahnya, matching warna. Hari ini kan saya disuruh pastel sama beige. Saya pakai nih. Ibu nggak disuruh ya, cuma pembicara doang ya. Istri saya juga tuh beige. Kok nggak ada pastel, udah dimakan tadi. Jadi di lemari kita susah cari warna pastel karena banyak warna basic. Tapi di GWF ya udahlah. Nah sekarang istri ya. Jadi ingat fisik nomor 5. Hasil survei istri seperti apa yang diinginkan oleh pria menikah. Sama, ini di Asia dan di Amerika. 400.000 survei. Yang pertama baik hati. Ketemu lagi kata itu baik hati. Tapi lebih spesifik. Dia pengen istri yang rendah hati dan penuh kasih. Bahasa Inggrisnya lovely. Yang kedua IQ dan pendidikan. Aneh ya, IQ nomor 2 lagi. Mungkin ngobrol suka gak nyambung kali. Kita dapat berkat nih 5 miliar. Menurut lu apain? Kita jalan-jalan aja Pak. Terus kita tasnya kita ambil tuh. Ayo udah hold 5 tahun gak diambil-ambil. Kurang tinggi IQ-nya. Yang ketiga adalah kesetiaan dan humor. Ketemu lagi kata humor. Yang keempat adalah emosi yang stabil. Nah ternyata IQ di nomor 4. And positive attitude. Attitude kalau karakter yang di dalam, orang gak bisa ketebak. Tapi waktu dia bereaksi, kelihatan tuh attitude-nya. Cara dia berkata-kata, cara dia berespon. Lalu yang kelima adalah gini, kesehatan. Aneh ya, ibu-ibu pada cek darah gak? Tahun sekali. Kolesterol aman? Gula aman. Olahraga enggak? Ternyata istri-istri yang rajin olahraga, mereka kelihatan lebih fresh, lebih bugar, katanya menyenangkan di survei ini. Dan fisik yang menarik. Aneh, fisik di nomor 5 juga. Mungkin kita bilang buta kali itu cowok, ini kan survei. Jadi jangan dibantah. Ternyata ada 7 harta yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Saya nggak bisa bahas semuanya, satu aja. Yang pertama tuh IQ. Kecerdasan ini saya bahas menurut ukuran. Karena cowok-cowok kan pengen ibu-ibu mantunya pengen dapet cowok keren dong. Nggak apa-apa, jawab aja. Cowok keren dong. Baik. Kaya. Emang ada umur 23 tahun langsung kaya? Papanya kaya. Atau kalau bisa kaya pun mujizat. Tapi ternyata kalau bodoh cowok-cowok nggak suka. Karena cowok yang keren, udah punya pendidikan, punya bisnis, pengen cewek yang compatible. Artinya apa ya? Bisa saling menunjang gitu. IQ yang kedua, EQ nomor 2. Itu harta yang harus dimiliki wanita. Emotional quotient ini kita mau belajar. Karena kalau IQ kayaknya bukan saya deh orang yang tepat ngajar. Lalu yang ketiga adalah moral quotient. Yang keempat adalah financial quotient. Pria suka wanita yang bisa ngatur uang. Yang kelima adalah love quotient. Salah satunya saya tulis di buku saya nanti yang akan terbit awal Desember. Ternyata cinta itu bisa dipelajari. Bagaimana romantik itu bisa dipelajari. Lah kita dipik kok romantik. Jangan salah. Nanti si Koko akan jatuh cinta lagi setelah dengar pelajaran ini. Spiritual quotient. Jadi datang ke GWF sebulan sekali atau 2 kali ini udah bagus banget. Ternyata pria suka wanita yang rohani. Dan yang terakhir adalah adversity quotient. Adalah kemampuan tahan saat menghadapi badai dalam hidup. Masuk ke ayat. Amsal 31 ayat 29 sampai 31. Banyak wanita, baca sama-sama deh, 2, 3. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Jadi wanita baik banyak. Harusnya suami kita gini, gak mau kehilangan kita. Nah, bagaimana anak-anak gadis atau ladies single yang hadir, kita bukan ngejar cowok, cowok-cowok antri kejar kita. Nah, ada 3 ternyata, kemolekan, kecantikan, dan takut akan Tuhan. Jujur Li ya, ibu-ibu lebih banyak fokus ngejar kemolekan, kecantikan, atau takut akan Tuhan. Untuk jadi excellent women. Kan kita mau melebihi mereka semua kan. Nggak jawab ya ditanya ya. Ibu-ibu banyak kan ngejar apa? Serius? Takut akan Tuhan. Oke bagus nih. Ini direkam kan YouTube ya. Nanti cuplikannya aku bikin reels TikTok. Supaya suami-suami seneng. Ibu-ibu di sini mengejar takut akan Tuhan. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Jadi hati suami akan digerakkan untuk apa yang dia punya itu dia kasih sama istrinya. Dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Jadi bukan hanya suaminya yang muji dia. Ibu-ibu pernah punya sesuatu yang bagus terus dikagumin orang. Duh tas lu bagus banget. Bibir lu bagus banget, hidung lu bagus bikin di mana. Terus kita, kalau jadi langsing banget kenapa nih pinggangnya hilang, nih lemaknya hilang. Jadi bayangin suami kita kemana-mana muji kita dan di mana-mana kita dipuji orang. Nah, kita nggak pernah terpikir akan hal itu. Anak-anak kita dong, tuh, lu mau kejar anaknya dia tuh. Coba saya bilang, anak kamu cowok semua sih ya. Kejar anak si Anita tuh. Bah, udah nggak ada di pick 2 cewek tuh, kejar dia. Bayangin, belum dapat suami, orang-orang udah bilang itu anaknya. Jadi setiap kali ketemu gini, hai besan udah begitu. Saking quality. Ini Alkitab ya, bahasa Inggris ya. Many daughters have done well, but you excel them all. Nah dari kata ini lahirlah judul khotbah saya Excellent Women. Iya dong, jangan kita menang karena power kita, karena segala macamnya kita. Tapi ada sesuatu nih yang beda di karakter kita. Charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord shall be praised. She shall be praised. Give her of the fruit of her hands. Tuhan akan gerakan hati suaminya tuh untuk provide dia. And let her own works praise her in the gates. Apa sih pastor kemolekan? Nah ini arti di Alkitab. Daya tarik atau pesona fisik yang menggoda. Setiap kita pasti pengen lah. Kemarin saya nonton konser Mamma Mia, bagus banget, harus nonton. Indo tuh sekarang bagus-bagus. Dengar ya, jangan soal luar negeri, restoran di Indo sekarang keren-keren, bagus-bagus. Dari yang kelas 5 feet, kaki 5, sampai yang fine dining bagus-bagus. Terus artnya bagus-bagus banget. Itu Mamma Mia nonton deh bagus. Nah ada satu cowoknya tuh, pas buka baju, tuh cewek-cewek semua, wih, begitu langsung. Jadi cowok pun pengen punya badan bagus, nggak salah. Tapi Alkitab bilang sia-sia. Gerak tubuh, penampilan yang memesona, cara membawa diri yang menimbulkan ketertarikan. Ada yang orang tak gimana tuh charming banget gitu. Biar nggak tegang bilang sebelahnya kayak kita. Ya kan dulu cowok-cowok kita kan tergila-gila sama kita kan. Gila lu, gila. Nah. Cara bawa dirinya sampai mertua aja jatuh hati sama kita. Bayangin 3 mantu cewek kemana-mana diajak kita. Bisa bersifat sensual, nah ini agak bahaya nih. Bisa bersifat sensual atau mengundang perhatian. Itu harus ada. Tapi katanya sia-sia kata Alkitab. Nah kecantikan ya, ternyata molek sama cantik beda. Wajah yang indah, bentuk tubuh yang proporsional, estetika fisik secara umum, dokter kecantikan, 2 dokter yang lagi laku di akhir zaman, dokter kecantikan sama psikiater, psikolog. Jadi kalau nggak kejiwaan, stres muka, angkat, tarik, setrika, jahit. Rupa luar yang menyenangkan untuk dilihat. Kalau ibu-ibu di sini lebih molek atau lebih cantik ngejarnya? Kalau saya jadi wanita, saya kejar dua-duanya. Tapi Alkitab bilang kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Nah, jadi untuk growing deeper in character, karena semua kita kejar sia-sia, nggak bisa dibohongin umur. Kalau ditarik saking kenceng sampai nggak bisa senyum lagi ya, lu kok lucu nggak tau? Nggak bisa ketawa. Kasihan lu. Nah, masuk EQ ya. Apa sih emotional quotient? Makanan apa nih pastor? Kue tiaw apa? Tenang. Kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri sendiri. Ibu-ibu emosi itu beda loh. Tanggal 1 sampai 5 beda ya kan. 25 sampai 30 beda. Haid datang beda lagi. Nah, EQ harus tinggi. Mengenali dan empati terhadap emosi orang lain. Emang cuma kita doang punya emosi, anak kita punya emosi. Punya anak 2, 1 beda, 2 beda, apalagi yang 3, anak ketiga beda. Lu hadapin tuh 3-3-nya. Suami kan taunya kerja, balik pulang kantor. Kita yang tiap hari. Ngadepin suami, ngadepin siapa lagi? Mertua, ngadepin papa mama. Belum ipar, belum mbak, belum sus, belum supir. Saya pernah ditelepon, pastor tolongin doain, kenapa? Ini supir baru, saya turunin di lobi mall. Saya telepon kebalik-balik lagi, dicuri sama mobil-mobilnya. Itu kan emosi. Mengatur respon secara dewasa dan sehat saat konflik. Masuk dulu contoh-contoh di Alkitab ya. Kalau saya kecepatan dikasih tanda. Wanita dengan EQ tinggi emang ada di zaman ini? Ada. Coba kita lihat Abigail. Abigail tuh suaminya jahat banget, kaya, pelit. Ada gak yang suami-suaminya pelit? Gak ada ya? Gak ada, Gilgal. Yang ada pelit banget pastor. Ya, tapi kenapa EQ-nya masuk dalam wanita tinggi? Dia bijak, nah ini nggak ada di materi. Bijak dan tenang saat suaminya Nabal bertindak bodoh. Nabal orangnya, bebal hatinya. Bebal tuh gini, tingkat lebih tinggi dari bodoh. Kalau bodoh masih bisa diajarin, yang bener tuh gini, yang oh iya nih lihat nih ChatGPT ngomong gini, oh emang dia bodoh. Tapi kalau bebal, udah nggak bisa dikasih tahu lagi. Dia mencegah pertumpahan darah dengan pendekatan lembut dan penuh hormat kepada Daud. Jadi harta dia dijagain sama tentaranya Daud. Daud saat lagi kesusahan dia cuma bilang gini, bagi roti dong sama air. Ah, apa itu? Padahal itu bayar biaya security itu mahal. Kita nih bayar biaya security nih 1 bulan bisa berapa 100 juta lebih. Dikasih gratis sama Daud, minta roti sama air doang. Istrinya, kalau istrinya nggak punya IQ ya, bener Pak, jangan, enak aja siapa dia mau jaga, jangan emang dia raja akan jaga kita. Roti pikir murah kali, air pikir emang tinggal nimba kali. Itu kalau istri emosinya gak bener. Tapi dia mampu mengendalikan emosi pribadi, menjembatani antara si Nabal dengan si Daud. Akhirnya apa? Gak jadi dirusak, gak jadi diserbu, suaminya mati sendiri. Akhirnya karena dia IQ-nya baik, dia ambil Daud jadi istri. Ini bukan ngajarin jadi istri orang lain ya. Maksudnya emosinya bagus, dia menyelamatkan keluarganya dan dirinya. Mampu mengandalkan emosi pribadi dan orang lain. Yang kedua contohnya Ruth. Ini Pastor Michael Gunawan udah pernah bahas di bulan lalu mungkin. Dia setia kepada mertuanya Naomi, sama seperti ibu-ibu di sini. Meski bisa memilih hidup lebih mudah. Udah gak ada yang bisa diapa-apain. Jaga wanita tua, masih muda bisa kawin lagi. Tapi IQ-nya baik. Tidak egois, peka terhadap kebutuhan Naomi, mertuanya, sama seperti kita. Udah 2 kali dipuji, gak ada amin, gak ada tepuk tangan. Tahu bagaimana bersikap hormat dan tenang dalam budaya yang asing baginya. Udah harus ikut mertua ke tempat yang aneh lagi. Itu gak gampang loh. Saya mau disuruh pindah ke luar negeri. Saya 1 tahun 7 bulan gak ada di Jakarta. Mau suruh udah ke Eropa puluhan kali, Amerika puluhan kali. Mau suruh tinggal, gak mau. Kamsia, paling enak Indonesia. Nggak maksud sombong, paling enak Indonesia. Tapi dia harus udah adjust ke mertua, adjust ke negara lain. Tapi dia stabil, nggak main-main loh. Dapatnya konglomerat dan dari situ lahir Yesus. Keturunan dia lahir Yesus. Yang ketiga Maria ibu Yesus. Tahu dong ceritanya ya. Ini saya cuma kasih contoh bahwa masih ada teladan-teladan orang yang IQ-nya tuh bagus. Gak usah gitulah, saya ke salon ya. Kan saya gak buta dong. Sebelah ada cewek, sebelah ada cowok. Wah saya bilang cantik juga nih. Gak lama telepon masuk. Mami udah bilang. Hilang langsung cantiknya. Ternyata IQ tuh penting banget. Hilang langsung. Untung dia gak menggonggong. Maria ibu Yesus menunjukkan ketenangan dan kedewasaan emosional dalam menerima kabar dari malaikat. Apa?
Saya hamil, siapa pria itu? Enggak, dia tenang aja. Menyimpan banyak hal dalam hatinya dan merenungkannya, bukan langsung bereaksi. Itu EQ, kemampuan nahan emosi. Pengen marah sih, pengen gas nih, pengen gue semprot balik. Mendampingi Yesus dengan penuh kesabaran bahkan sampai disalib. Tenang. Hana, ada 17 contoh kurang lebih. Tuh kan udah tenang, bagus. Belum khotbah aja IQ-nya udah bagus sekali. Dalam kesedihan mendalam kan dia mandul. Dia tidak melampiaskannya kepada orang lain, melainkan mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Tiap-tiap hari dia doa sama Tuhan. Tidak membalas hinaan Penina, itu istri kedua gundiknya. Ya mandul, Hana mandul, dia tenang aja. Setelah diberi anak, ia tetap menepati nasarnya dengan sukacita. Enggak banyak ngomong, tapi women of commitment. Terakhir Esther aja ya, 5 contoh. Kan dia mau dihukum mati. Bangsanya Yahudi mau dihukum mati. Dikasih tahu sama omnya, ini ada siasat jahat nih, kita akan mati semuanya. Dia tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tapi berpuasa dan berdoa dahulu. Ternyata salah satu cara mengekang emosi itu adalah berpuasa secara rutin. Masa pastor? Google aja. Orang gak percaya Tuhan pun mereka meditasi puasa supaya tenang. Habis itu marah lagi. Tapi kita punya Roh Kudus. Itu bedanya. Tahu kapan dan bagaimana berbicara kepada raja, menggunakan hikmat dan strategi emosional yang matang, dan tetap tenang saat menghadapi potensi kematian. Jadi setelah puasa, hukumannya zaman dulu, kalau raja gak panggil, mati aja. Jadi sekarang kita bersyukur punya suami baik, bisa ketemu dia kapan aja, cium dia kapan aja. Terakhir cium suami kapan? Kapan ya pastor ya? Waktu anniversary Desember tahun lalu. Ibu-ibu di sini banyak kan suaminya cium dulu atau ibu cium dulu? Nggak jelas, nggak dengar jawabannya. Lebih banyak suami cium dulu atau ibu-ibu cium dulu? Aku nggak lihat. Suami. Nah, ternyata orang yang stabil emosi itu dia tahu. Ternyata suami juga senang dicium dulu. Makanya ada banyak wanita yang mencium suamimu dulu. Kebenaran. Nah, dia hukumannya mati, tapi demi bangsa dia bilang gini, aku akan ketemu. Akhirnya raja malah ngulurin tongkat, Esther, kenapa? Bahkan setengah kerajaan pun aku akan berikan kepadamu. Karena emosinya stabil. Tetap tenang saat menghadapi potensi kematian, artinya krisis. Nah ini harta yang kita gak pernah pikir. Ternyata itu masuk dalam kategori pria lajang cari wanita yang IQ-nya stabil. Terus apa lagi? Suami-suami cari istri yang emosinya stabil. Nah wanita dengan IQ rendah misalnya Mikal, istrinya Daud, mantunya Saul. Mengejek Daud karena cara dia mengekspresikan sukacita kepada Tuhan. Kan Daud nari-nari ke orang gak, dia memandang rendah. Aplikasinya banyak suami akhirnya gak happy karena istri-istri memandang rendah kemampuan keuangannya, kemampuan seksualnya, kemampuan dia bergaul. Temen lu itu aja, akong, aliong, ahok, akong, aliong, ahok, itu aja. Lu banyak temen dong, itu dipandang rendah. Mulut lu bau, itu dipandang rendah. Kalau suami mulutnya bau gimana caranya? Masa semprot baygon bu? Ibu gigit, mulutnya bau gimana ngomongnya? Tanpa merendahkan. Kayak kita ilfil kan? Ajak ke dokter gigi. Pak, periksa gigi yuk sama-sama. Giginya udah dibenerin semua. Udah pakai apa sekarang tuh yang jadi putih semua tuh kalau malam mati lampu gak usah pakai senter. Ikut Fafi. Saya lupa finir ya. Nah terus masih bau juga. Nah ada caranya gimana ya, kelas lain. Tidak bisa mengelola perasaannya sendiri, mungkin dia malu lihat suaminya gak sekaya orang lain. Iri, kecewa dan melampiaskannya dengan sinis. Itu cowok langsung drop. Akibatnya relasinya dengan Daud rusak dan dia tidak diberi anak. Akhirnya ibu-ibu wanita yang tidak bisa menguasai emosinya, yang rugi dia sendiri. Dia mandul secara keuangan, dia mandul secara kasih karena suaminya juga terangsang lagi udah enggak. Mau seseksi apapun tapi galaknya kayak singa, cowok gak ada yang bisa. Gak bisa ereksi aja. Rahel.
Sangat iri kepada kakaknya Lea karena tidak bisa punya anak. Mengeluh keras. Jadi salah satu emotional question itu suka komplain sama suaminya. Ini komplain, itu komplain, ini protes, ini. Berilah aku anak, kalau tidak aku mati. Tuh yang lain udah pada liburan. Kita di rumah terus, tapi jadi kampungan lu, jadi bego lu. Nggak kelas. Gilgal nggak ada yang kayak begitu wanita-wanitanya. Pah, seneng ya di rumah gini ya. Pagi-pagi tuh capek tau nggak gitu. Lu nyindir gue? Enggak, beneran. Jadi susah nggak ngomong susah, jawab susah. Yang penting stabil aja. Reaktif emosional dan tidak sabar walau akhirnya Tuhan menjawab doanya. Satu contoh lagi. Kenapa saya kasih banyak contoh? Jadi ada gambaran, oh ternyata orang dari tingkat tinggi, mantu raja, istri konglomerat, wanita susah. Itu nggak memandang kasta, emosional itu banyak yang rusak. Herodias, dia menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis karena ditegur tentang pernikahan yang tidak sah. Jadi dia udah punya suami, dia ambil jadi istri orang. Dia gak suka tuh. Mendorong anaknya untuk meminta kepala Yohanes sebagai balasan. Jadi raja waktu anaknya nari-nari, lagi ulang tahun gitu. Makanya saya setiap kali ulang tahun gak mau panggil penari. Lagi nari-nari, kamu aduh narinya bagus banget, pengen apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Orang mau juga kepala ikan. Ya kan ini kepala, lihat tuh. Emosi yang gak bagus, itu fatal akibatnya. IQ sangat rendah karena dikuasai oleh kemarahan dan pembalasan. Bagi suami, mengapa penting punya istri yang memiliki IQ yang baik? Karena dengan IQ yang baik, seorang istri akan bisa, satu, meredakan konflik tanpa emosi yang meledak-ledak. Menghargai perspektif pasangannya. Kadang-kala kita ribut tuh karena cara berpikir beda. Mau sekolahin anak. Suaminya bilang begini, sayang, kita juga dulu sekolah cuma 5.000 perak uang sekolah. Kita gak bego-bego amat. Istrinya mau di sekolah internasional. Baru uang sekolahnya lebih tinggi dari gaji suaminya. Pak, kita kan ngomong Inggris cuma how are you, yes or no. Kamu gak pengen anak kita begini, where is guys? Itu sekolah internasional. Suaminya bilang kalau itu mah lesin Inggris aja. Beda Pak. Lihat orang yang punya IQ. Nah akhirnya kalau case-nya begini nih. Ibu-ibu akhirnya tetap sekolah di internasional atau ikut suaminya di sekolah nasional biasa. Ini tes. Coba IQ-nya 0 sampai 10 berapa. Akhirnya pilih ikut suaminya sekolah biasa atau sekolah internasional. Teorinya ikut suami. Prakteknya? Udah pakai uang gua aja. Tuh pakai uang gua tuh. Nggak bisa menghargai perspektif suami. Kan sumber-sumber keributan begini. Bukan masalah lu punya uang atau enggak. 2 udah jadi 1. Suami itu cowok cuma gede di ego. Kita ngerti aja ngambil hatinya udah. Yang khotbah ini cowok. Memberikan rasa aman emosional. Tahu nggak kenapa banyak yang kena sama cewek-cewek di sana? Oh suami saya sih aman nggak ketahuan. Abis ini jangan pada interogasi suami ya. Ini rahasia-rahasia di men's camp. Tapi begini, yang penting mereka bertobat sekarang. Kenapa? Mereka kan dibayar. Mereka kan dibeliin barang. Apa aja diangkat sama mereka. Oh wangi banget hari ini, pakai apa? Kita suami kita mau wangi, mau bawa ikan asin, kita diamin aja. Nggak ada rasa aman di emosional mereka. Laki perlu itu. Dia udah tahu dia gak ganteng, tapi dia bilang ganteng, dia seneng, itu begonya laki. Ganteng banget Pak hari ini, yang benar. Momen pengen apa? Dia bego. Nah, ini survei dari Modern Love Study ya. Seorang wanita, makanya suami banyak suka ketipu di bisnis. Seorang wanita bisa sangat cantik dan cerdas. Tapi kalau tidak bisa mengelola emosinya dan tidak punya empati, hubungan akan terasa seperti ladang ranjau. Ini jadi orang-orang yang mempelajari cinta di Amerika, mempelajari wanita kayak apa sih yang dipengenin sama pria-pria tuh. Bule loh ini. Dia bilang gini, stabil secara emosi. Kalau enggak kita hidup kayak ladang ranjau. Tahu nggak ladang ranjau? Dia nggak tahu kapan meledak. Kenapa lu marah? Lu pikir aja sendiri, matang gak lu? Kenapa lu marah? Kan nanya. Lu pikir aja sendiri, itu ranjau.
Terus kita didiemin 2 hari. Malam udah janji mau tidur bareng. Bingung kan dia. Dia pikir, kan ego suami kan. Oh lu diemin gue. Oke, gue diemin lu. Gitu doang. Rugi kita. Makanya kalau kasih nasihat sama wanita lajang, anak cewek kita, yang bener. Lu jangan injek-injek lu sama cowok. Ngerti gak? Dia itu lu lawan. Nih mama siapin duit nih sebelum lu kawin gitu. Jangan bego, ngerti gak? Bukan bego, berhikmat. Nah sekarang baru mau khotbah. Waktu habis nih gimana? Ambil waktu pertanyaan. Lanjut? Lapar gak? Lanjut. Dah ini khotbah saya yang sebetulnya. 5 pilar EQ. Kan EQ nih kita mau naikin. Jadi ambil aja 0 sampai 10. Ibu-ibu nilai nih selama ini EQ saya ke istri, ke suami, ke mertua, ke anak-anak nih berapa nilainya. Itu bisa diangkat dengan 5 hal ini. Kesadaran diri, self-awareness. Ibu-ibu foto aja ya ladies. Menyadari perasaan, motivasi dan kelemahan diri. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Orang yang sadar diri tidak mudah terbawa emosi tapi membawa isi hatinya ke hadapan Tuhan. Saya kasih contoh. Banyak ibu-ibu tuh gak sadar dia tuh dominan. Banyak ibu-ibu gak sadar dia orang tuh ngotot. Tahu gak ngotot? Sekali A harus A. Ternyata dia pelit. Ternyata dia gak romantis, gak pernah nilai diri. Makanya aku kalau malam istriku sudah tidur, saya bilang, Lus aku keluar bentar ya. Atau aku nyalain lampu ya. Kalau gak aku pakai handphone yang low mode, aku duduk. Aku reflect hari ini. Siapa yang udah kena semprot sama saya, puji Tuhan hari ini gak ada. Saya dengar bilang katanya Juan Mogi sombong. Kenapa sombong ya? Saya pikirin saya correction. Nah susahnya nih kenapa pernikahan gak bahagia. Dan wanita-wanita lajang tidak laku. Kan saya janji di video saya wanita lajang akan cepat laku. Dia gak sadar. Bahwa dia tuh terlalu nutup diri. Gimana cowok mau? Cowok juga mau kalau cewek tuh ada rasa tertarikan sama dia. Kamu kalau weekend kemana? Ya adalah gitu. Sombong kali. Baru mau dideketin. Tergantung sih. Ada kosongnya juga kok. Signal kalau kita suka. Jadi cowok tuh itu juga bingung. Jual mahalah pada tempatnya. Kalau diajak seks belum nikah, no. Tapi kalau cuma diajak ketemu kan gak diapa-apain. Bu, kita seringkali udah suami kasih tahu pun gak sadar. Lu tuh orangnya cewek tau gak? Bawel. Lu aja yang budek. Itu gak ada self awareness tuh. Emotional quotientnya 2. Saya mewakili suami, sorry agak emosi sedikit. Lu ke anak tuh terlalu overprotective, ngerti gak? Anak lu jadi Cooper. Anak-anak gua, loh anak kita. Ibu-ibu hamil dari mana? Kucing. Kan gak bisa. Coba ya Bu, bangun pagi lebih dulu. Sebelum tidur, tenang. Hari ini ngapain aja ya? Aduh, udah seminggu berturut-turut gue lawan suami gue ya. Hebat juga sih, cuma kan kalau dilawan terus, ntar ada yang nurut sama dia bahaya juga. Coba self-awareness. Poin 1 ya, 0 sampai 10 self-awarenessnya ibu-ibu berapa? Dalam hati aja. Bisa dinaikin. Cara berikutnya selain saya berdiam diri, saya suka kasih masukan, minta masukan. Misalnya saya ketemu orang leader, pastor mau ketemu, udah selesai nih, santai, saya udah tolongin dia. Kamu di Gilgal nih selama ini, ada masukan gak buat saya? Enggak lah, udah bagus. Yang benar, saya bilang mesti digituin, orang takut kadang. Kalau untuk saya, kepemimpinan saya ada masukan apa? Karena ada hal-hal, contoh ya, abis mandi saya buru-buru, istri saya bilang, masih basah nih, jangan pakai baju. Kan saya gak bisa lihat punggung sama pantat saya sendiri. Mesti ada orang lain yang ngeliatin. Bu, berapa IQ-nya Bu? Poin nomor 1. Nih, ada lagi, ibu-ibu Google deh NPD. Saya lagi layani kasus-kasus NPD nih.
kondisi kejiwaan di mana seseorang memiliki perasaan berlebihan tentang kepentingan diri sendiri, butuh kekaguman yang terus menerus. Jadi kalau dia posting, suaminya harus pertama kali like dan kasih komen. Mateng gak lu? Dan kurang empati terhadap orang lain, namun seringkali menyembunyikan rasa tidak amannya di dalam. Orang ini gak bisa ditegur sama suami, sama anak, sama siapapun. Ciri-ciri NPD, merasa diri sangat penting dan superior dibanding orang lain. Dia lupa suami kepala. Butuh pengakuan dan pujian terus menerus. Tidak peka atau tidak peduli pada perasaan orang lain, kurang empati. Itu orang NPD, emotional quotientnya jongkok banget. Memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Mudah tersinggung jika tidak mendapat perhatian atau pujian. Sering iri kepada orang lain atau merasa orang lain iri kepadanya. Pokoknya kalau ada orang pakai barang sama dia gak suka aja. Musik kan kayak kalau saya nih ya, bro sepatunya bagus, beli mana? Lu pengen nih, saya kasih nomornya, saya kasih ini. Pokoknya kalau mau beli lu kasih pakai diskon gua. Mau semua orang pakai kan gantungan beda ya gak? Tuhan ampuni kesombongan aku Tuhan, oke. Sulit menerima kritik. Ini IQ-nya 0, itu orang NPD. Narcissistic Personality Disorder. Udah narsis, gak beres aja pokoknya. Itu bisa disembuhkan. Sulit menerima kritik meski membungkusnya dengan arogansi atau sinisme. Suka gitu, suka ngeliat cewek-cewek yang gitu tuh. Badannya bagus banget ya. Udah celananya 34, dia 29, dia lebih seksi dong. Gitu. Yang kedua, IQ nomor 2, pengendalian diri atau self-regulation. Ibu-ibu pengendalian dirinya gimana? Kalau lihat barang sale. Hancur pastor, oke. Lihat makanan. Ini ada lagi OCD nih, ntar khotbah yang lain nih. Itu tadi NPD, ini OCD ada D-nya semua. Siapa nih? Kenapa wastafel basah? Siapa nih yang buka sepatu di sini? Ini nasi siapa nih? Polisi kebersihan. Itu termasuk self-regulation. Menahan diri dari reaksi impulsif, memilih respon yang bijak. Siapa cowok-cowok? Siapa suami-suami yang gak pengen punya istri gini? Punya self-awareness, punya self-regulation. Pastor khotbah tuh cowok-cowok, udah di men's camp. Ini giliran wanita. Galatia 5 ayat 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan penguasaan diri. Ini emotional quotient. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nomor 3. Dah, sampai 5 saya selesai. Motivasi yang benar, internal motivation. Orang punya IQ, motivasi itu gini, apa yang menggerakkan kita? Kita melakukan ini untuk apa? Suami-suami mau berhubungan seks, kita melayani suami kita, motivasinya apa? Ada banyak hal kita ribut karena emotional quotient kita rendah. Kenapa IQ-nya rendah? Karena motivasinya rendah. Tapi ada satu yang membuat IQ kita langsung boom naik. Saya setelah IQ ini, kan aku sebelum khotbah kan aku hidupin dulu. Jadi ini ada staff-staff saya tanya, Juan Mogi dulu gimana? Galaknya minta ampun, mana bisa main begini, gak bisa. Gak bisa relax orangnya, kerja, gol. Kenapa? Sekarang saya rubah. Saya lakukan ini, coba baca Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, melayani suami, ngurusin kerjaan suami, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak mudah putus asa karena tujuannya jelas yaitu untuk Tuhan. Sekarang gak dipuji orang, gak dihargain orang, dijatin orang, udahlah. Saya buatnya untuk Tuhan kok. Kalau untuk Tuhan saya buat yang terbaik. Naik tuh IQ-nya tuh. Orang yang ngomongin saya samperin, saya pelukin, saya senyumin. Kok lu bisa sih? Kalau gue sih gak bisa. Kan saya buat untuk Tuhan. Tuhan bilang berkatilah musuhmu, naik IQ-nya langsung. 4. Empati. Kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan dan merespons dengan kasih. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Suami udah bilang nih, yang kayaknya cicilan kita banyak, kita mesti ikat pinggang nih. Gesek aja terus. Yang beres siapa?
Suami. Ini cuma contoh ya. Suami udah bilang, sayang, aku kayaknya pengen bermesraan nih. Gak diladenin. Itu udah tanda. Kan setiap orang tandanya beda, ada yang pakai mata, ada yang pakai ada yang pakai tanda apalah saya nggak tahu. Tapi kita terus peka. Itu namanya empati. Nah karena suami rasa dia ngasih pujian, gak dapat respon yang baik. Dia kasih ciuman, gak dapat respons yang baik. Dia minta tolong, gak dapat respons yang baik. Ada banyak pihak yang bisa berespon dengan baik dan berempati dengan baik. Jangan salah, kenapa kita pilih dia jadi suami kita? Coba pikir, baik kan? Emang di luar sana gak banyak wanita yang perlu pria baik? Tapi waktu kita menikah sibuk. Karir kita lah, ngurus anak. Ingat loh, 2 udah jadi 1. Prioritas pertama Tuhan, nomor 2 keluarga yaitu suami kita. Ada banyak akhirnya pria-pria lajang ketemu istri, sebetulnya dia gak pengen tipe kayak gitu. Cuma tuh wanita baik, bisa berempati sama dia. Nikah sama karyawannya, gak salah ya nikah sama karyawannya ya. Tapi sudah banyak orang yang butuh diempatikan. Ingat ya definisi kasih itu memberi, bukan give. Love, ya kan love itu kan take and give pastor. Mana ayatnya? Love is only giving. Wanita-wanita kalau mau dapat pasangan, jangan selalu pengen apa ya. Jadi kita angkat kita punya value, bagus. Tapi kita harus punya empathy. Itu akan terasa di hubungan perkenalan. Saya kasih contoh ya. Waktu saya sama istri saya, kan saya cerita, ya Lus tapi aku nih pendeta. Gaji aku itu hari berapa ya? Udah 2 jutaan gaji saya 1 bulan. Terus dia dengerin saya bilang udah deh resiko dia gak mau sama saya gak apa-apa. Terus gak lama ketemu dia bilang gini, belum panggil sayang dia panggil Juan. Kalau gitu gini deh, saya berhenti kerja aja. Saya kaget ya, mesti dia terus kerja supaya double income dong. Dia bilang enggak, setelah saya dengar pekerjaan kamu, ternyata kamu tuh susah pekerjaannya. Saya harus lepasin pekerjaan saya supaya saya bisa dukung pekerjaan kamu. Meleleh enggak? Meleleh. Ini meleleh aja masih segede gini, meleleh saat itu. Menikah kita, oke. Yang kelima, kurang lucu. Oke, yang kelima, keterampilan sosial. Membangun hubungan yang sehat dan damai dengan orang lain. Terakhir, habis itu saya mau di interview kan. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Nah ternyata sekarang ini eranya beda. Dulu kan single ownership. Coba deh saya suka iseng ke restoran, Mbak siapa nih punya restoran? Aduh siapa ya? Ya masa Mbak kerja gak tahu bosnya siapa? Banyak Pak. Berapa? 7. Bayangin 7 orang. Satu restoran Chinese food, saya kalau udah tamu standar saya salah satu gini, bawa ke restoran ini. Saya tanya ownernya siapa? 12. Ternyata network sekarang. Nah banyak orang-orang yang gak suka berteman. Sementara suaminya cowoknya banyak berteman. Jadi dia stres, apalagi orang introvert. Ada geng introvert di sini? Extrovert. 2 in 1, introvert bisa, extrovert bisa. Oh hebat sekali. Nah jadi nggak bisa. Jadi kalau mau ketemu pacar, apalagi pacarnya itu punya banyak teman, lalu keluarganya banyak, 7 bersaudara. Terus kita punya suami. Nah suami ternyata akan lengket dengan istri yang IQ-nya tinggi, bangun hubungan ke mertua bisa. Ke ipar masuk, walaupun ipar nggak selalu menyenangkan dan cocok. Ke teman-temannya bisa baur. Nah itu ternyata plus point di mata suami karena ternyata istrinya tuh IQ-nya tinggi. Emosionalnya dia introvert tapi dia mencoba jadi extrovert. Udah ya? Selesai? Amin. Wow, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Pastor Juan Mogi. Thank you so much Q&A Pastor ya. Juan. Boleh Sama-sama. silakan duduk. Dan hari ini Ibu kita akan masuk ke momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi Q&A ya.
Tapi nggak sama Pastor Juan aja, tapi juga Q&A sama Pastor Lucy. Wow, boleh nggak sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah? Silakan Pastor Lucy Mogi untuk naik sama-sama ke panggung. Fun, ternyata kita nggak telat-telat banget, masih tepat 1 jam. Ya. Jadi bisa ada waktu Q&A Boleh, ya. Oke. aman Pastor Juan. Kita duduknya di... Silakan Pastor Juan di sini. Di tengah. Sama Pastor Lucy di sini. Oke. Dan ibu-ibu boleh langsung scan ya untuk bertanya. Jadi nanti akan direct ke Google Form. Bisa langsung bertanya. Bagi ibu-ibu yang mungkin gak ada sinyal selama acara GWF kita akan menyediakan wifi ya. Jadi bisa connect. Tapi diprioritaskan bagi mungkin yang tidak ada sinyal saja. Kalau yang masih ada sinyal mungkin bisa langsung scan ya. Dan langsung aja kita mulai sesi Q&A-nya ya. Sambil saya menunggu pertanyaan masuk, udah ada 1 pertanyaan nih Pastor Juan. Kita buka 1 termin dulu, 3 pertanyaan. Boleh? Oke. Oke, pertanyaan nanti aku lihat dari sini. Ya, sip. Oke, ini udah ada 1 pertanyaan dulu Pastor Juan untuk pertanyaan pembuka. Dari semua yang udah dijelasin, apa hal yang bikin Pastor Juan pertama kali jatuh cinta sama Pastor Lucy? Kalau saya pertama kali itu kan karena dia bertobat di Gilgal. Mama saya yang bawa, mama saya yang layani, dia diajak oleh saudaranya. Satu keluarga besar bertobat, saya lagi di Inggris, pulang saya belajar, dikenalin, tolong di follow up ya. Jadi saya follow up. Nah di follow up itu saya perhatikan dia tuh sama Tuhan sungguh-sungguh. Jadi semua dia ikutin, ikut New Life, ikut Grow 101, Grow 102, rajin ke sel. Ya mungkin karena sayanya juga hamba Tuhan, pendeta ya tertariknya, oh rohaninya nih, karena saya udah ngelainin orang banyak, mau cakep kayak mau apa, tapi kalau rohaninya gak kuat sih berat sih. Jadi kalau saya simpulkan adalah kesungguhannya dalam mengikut Tuhan. Itu soalnya di poin saya 7 kekayaan wanita itu ada 1 spiritual quotient yang ternyata somehow itu amaze pria-pria untuk bisa fall in love. Keep on falling in love. Terus jatuh cinta dengan pasangannya. Wow, kita kasih tepuk tangan yang paling bagus untuk Pastor Lucy ya. Jadi kesungguhan dalam mengikuti Tuhan ya. Jadi tadi salah satunya dengan cara ikut grow, ikut GWF seperti ini itu berarti udah sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan juga ya Pastor Juan ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana keluar dari hubungan tanpa status dan cara move on? Ini mungkin siapa yang mau jawab, Pastor Juan atau? Enggak nih, ini hubungan tanpa status berarti. Mungkin udah deket tapi gak ada statusnya nih, gak jelas nih Pastor Juan. Gimana keluar dari hubungan tanpa status dan untuk cara move on-nya? Ya kalau hubungan tanpa status kan gak jelas, diperjelas saja. Mas, hubungan kita gimana sekarang? Apakah mau dilanjutkan ke pelaminan atau mau dilanjutkan ke pengadilan gitu? Kita dia enggak, it's a joke. Jadi diperjelas saja hubungan kita ke depan gimana, gitu. Oke. Enggak akan menurunkan nilai. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara menegur suami saya supaya dia tidak tersinggung? Wah, ini kayaknya banyak nih yang merasa seperti ini. Kan katanya laki-laki tidak suka ditegur. Nah, siapa nih yang mau jawab kira-kira? Kamu kasih contoh dulu. Gimana caranya kamu negur aku, baru aku kasih prinsip firmannya. Tergantung dalam hal apa ya. Jadi kita sebagai wanita, istri juga harus berhikmat. Cari waktu yang tepat. Pertama, lihat situasi dan kondisi suami kita dulu. Kalau dia lagi bisa... Istilahnya sebenarnya bukan ditegur ya. Mungkin kita lebih, istilahnya kita ngomong dari hati ke hati. Misalnya contoh ya, ini contoh aku sama si Juan, ini suami aku ya. Aku kan panggil dia, sayang boleh nggak ya kalau kita misalnya kejadian sesuatu hal, boleh nggak ya kalau kita begini. Atau kalau misalnya dalam hal kebersihan nih. Kan ceritanya kan dia kan kalau pakai kamar mandi, setelah pakai kamar mandi kan semua kamar mandi kan basah, iya kan? Terus odol berantakan, waxnya, gelnya berantakan, ada di mana. Terus kadang dia udah keluar kamar. Nah saya bilang, sayang ini masih basah loh, boleh nggak ya tolong diiniin gitu. Nah mungkin intonasi kita juga harus diperhatikan, istilahnya bukan negor, tapi negornya itu dalam bahasa halus gitu.
Ya menurut saya waktunya harus pas. Yang kedua tempatnya, jangan ada banyak orang, empat mata sesuai Alkitab. Lalu caranya, nadanya. Kalau enggak perlu hari itu, bisa juga ambil waktu yang tepat. Kita ngomong, sayang atau siapa suamiku boleh ngobrol bentar enggak? Maaf ya, di Indo aneh. Yang salah dia kita minta maaf. Maaf ya aku mau ngomong sesuatu. Waktu kemarin kamu lagi ngumpul, aku lihat kok kamu ngomong sesuatu yang kurang tepat. Nah kalau boleh kasih masukan, menurut aku baiknya itu jangan diceritakan. Thank you ya udah mau dengerin. Ini partai politik atau apa? Ini keluarga. Ini keluarga. Nada di do. Karena di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Ya, kurang lebih begitu. Oke, jadi bisa dipraktekkan ya ibu-ibu ya. Ini karena banyak pertanyaannya saya lanjut bertanya lagi. Tapi Selanjutnya. sedikit koreksi, itu tadi contoh tahun berapa ya sayangnya? Oh, Itu sudah lama. udah lama Ya. ya. Terlalu. Disclaimer. Disclaimer, oke. Sekarang lebih berantakan kan? Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Gimana menyikapi suami yang NPD dan dalam satu usaha juga? Jadi istri harus makan hati terus 24/7. Gimana nih Pastor Jo? Suami harus apa? Menyikapi suaminya NPD, Ya, Pastor Jo. harus apain 24/7? Harus makan hati. Kamu dulu kali. Aku kasih kamu privilege jawab yang berat-berat. Kalau menurut saya berarti suami ibu ini tergolong antik ya. Tapi antik yang positif. Jadi antik itu susah dicari loh, mahal. Itu bahasa itunya vintage. Kayak kita sekarang bikin jas, yang lagi itu kain vintage, nggak pasaran orang pakai. Jam vintage itu mahal, bisa ratusan miliar, lukisan. Nah, jam vintage itu nggak bisa dipakai kayak kita tepuk tangan nyanyi-nyanyi, nggak bisa. Karena dia sangat halus sekali. Lukisan vintage, cara treatmentnya tuh beda. Nah makanya yang pertama menurut saya langkahnya kita bersyukur. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk suami yang Tuhan kasih dalam hidupku. Ini pilihan aku. Makanya usul bagi yang mau menikah kan ada yang lajang nih. Jangan keburu-buru. It takes time to know people. 1-3 tahun. Itu angka yang baik untuk mengenal orang. Nah setelah kita bersyukur sama Tuhan, kita mulai mendoakan dia. Nah kita mendoakannya mesti dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita minta hikmat menghadapi yang antik ini, yang vintage ini seperti apa. Ibu-ibu bisa Google, sekarang ada ChatGPT, how to handle NPD husband. Itu keluar semuanya. Kenapa? Saya tuh secara rohani. Saya belajar psikolog, tidak jadi major. Psikiater itu saya belajarnya dalam kursus-kursus. Ada ahli kan ada roh, jiwa, tubuh. Ini kejiwaan. Jiwa itu harus ahli jiwa. Jangan bilang ke suami, lu sakit jiwa ya. Kesepakatan bersama. Oke. Iya, dan tetap kalau mau apa-apa, kita rasa kita punya duit, misal mau liburan, dia nggak ada duit. Kita bilang ini suamiku, kita tahun ini ada planning liburan nggak ya? Kita sih bisa beli tiket sendiri segala. Dia bilang kita tahun ini nggak dulu ya. Oh gitu ya, kenapa kalau boleh tahu? Ya pasti kan gara-gara pelor juga kan. Nah itu cara ngomongnya mesti hati-hati. Dan menurut saya mamanya juga tuh punya peranan. Saya ngelani ada keluarga yang bercerai. Karena anak ini walaupun tidak bekerja tapi suplai uang terus dari mamanya. Dia udah dimodalin waktu kawin. Gini ya, suami lu gak bisa beliin branded, mama beliin. Jadi lama-lama suaminya kayak gembel, istrinya keren. Minderlah dia. Jadi kurang lebih mesti ngebawa diri. Makanya menurut saya kan cinta itu buta. Melek dulu sebelum kawin, yang udah kawin udah ya. Tapi ini kan ada yang single-single. Makanya saya kayak contoh ya. Saya pernah cerita sama istri saya gimana dulu saya dikenalin. Pernah dikenalin satu udah naik mobil mewah, gaya hidupnya gini. Saya bilang sih oke sih ya nih cewek ya. Cuma gue kayaknya bisa bukan menderita pikul salib karena ikut Yesus. Jadi gue 2 salib sama hidup ini cewek. Kan gue udah tahu saya pendeta gitu. Oke, thank you Pastor Juan. Kita lanjut lagi ya. Ini mungkin Van ini joke ya. Kalau aku suami nih,
Istriku lebih gede, aku sih seneng. Iya dong, kan dua udah jadi satu. Uang sama-sama, iya puji Tuhan loh sayang, Puji Tuhan thank you deh, banget. justru ya. Iya dong, jadi tuh cowok harusnya seneng. Aneh Oke. tuh laki-laki emang terus. Harusnya seneng ya, oke. Ini mungkin mewakili yang masih pacaran. Gimana cara tahu apakah laki-laki yang jadi pasangan kita sekarang ini jodoh dari Tuhan? Gimana nih Pastor Juan atau Pastor Lucy? Iya saya sih bukan Tuhan tapi saya kasih panduan aja. Yang menurut saya kita punya kriteria. Selain dari kriteria film Korea itu, usul saya yang saya tanemin ke anak saya bilang gini, Carissa, dia mesti cinta Tuhan. How can we know that he loves God? Gimana caranya dia tahu? Saya bilang pohon itu kita bisa tahu dari buah-buahnya. Makanya jangan keburu-buru. Kamu lihat dia ke gereja gimana, rajin gak? Waktu lagi ngumpul sama-sama dia pelit gak? Kemurahan hati itu buah. Dia pelit sama kamu, pelit sama keluarga kamu, sama teman-temannya enggak. Lalu waktu dia datang on time enggak dalam segala janji. Lalu dalam hal lagi apa kebaikan, lihat orang susah hatinya tergerak. Question yang baik sehingga bisa kasih pandangan yang baik. Oke, jadi yang masih single nih masih bisa buka mata lebar-lebar ya. Pastor Juan dan Pastor Lucy ya. Oke, lanjut lagi. Apakah Pastor Lucy pernah bosan atau jenuh dengan Pastor Juan? Gimana caranya, Kamu mau aku ke WC tipsnya? dulu? Bosan sih enggak ya. Dulu, ini kalau masalahnya dulu, pertama kali saya menikah setahun pertama sampai 7 tahun pertama ya. Jadi karena tipe dia itu dominan cermat. Jadi karakteristiknya dia itu dulu sebelum dia bertobat itu sangar. Ya, sangat galak gitu ya. Jadi kita itu kalau diskusi tegang dan saya itu tidak bisa mencurahkan perasaan saya. Jadi dulu saya merasa bukan bosen tapi kayak jenuh gitu ya. Maksudnya mau bicara sama dia kayaknya ogah. Jadi kita merasa kok kayaknya jenuh juga gitu. Tapi sekarang setelah dia bertobat, saya nggak merasakan jenuh atau bosan, tapi menikmati pernikahan kami. Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Pastor Juan, Pastor Lucy. Jadi udah menikmati sekali sekarang berarti ya? Karena dia orangnya juga lucu. Oh, oke. Kalau di rumah lucu juga berarti Pastor Lucy? Lucu. Lucu ya? Iya. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, masih banyak banget nih. Ini mungkin kecil Lucy lagi nih. Bagaimana menghadapi suami yang sering mempersalahkan hal-hal kecil? Jadi membuat istri merasa nggak aman dalam hubungan. Dan berdampak ke hubungan intim yang tidak sehat. Mungkin bisa cari waktu yang tepat, kita coba diskusi, coba mengutarakan hal-hal kecil itu yang membuat kita, yang mengganggu hubungan ya. Jadi misalnya yang aku mau bicara, ini perasaan saya merasa kok setiap kali kamu suka, bukan suka ya. Jadi setiap kali saya merasa apa yang saya lakukan kayaknya nggak benar, gitu ya. Apa yang saya lakukan saya nggak benar. Saya bersedia untuk dikoreksi. Jadi hubungan kita tidak semakin memburuk. Saya tidak mau mengganggu hubungan atau komunikasi keintiman kita. Mungkin kita bisa curhat istilahnya. Ya, tapi cari waktu yang tepat. Memang hal begini nggak gampang, terutama kalau kita memiliki suami yang dominan. Tapi kita lihat, cari waktu yang tepat, karena saya percaya dulu saya juga mengalami hal yang sama. Tapi setelah saya berdoa dan mencari waktu yang tepat, akhirnya saya bisa mengalami terobosan. Dan sekarang saya bisa mengalami apapun sedikit hal kecil apa yang menurut saya itu tidak enak, saya bisa mengutarakan dan bisa mendiskusikannya dengan suami saya. Ya, dan menurut saya bagus juga tuh kita ngikut kayak Precious Love ya. Itu momen dimana hal-hal yang kalau istri ngomong udah di ngomongin gak mau terima, pihak ketiga yang ngomong.
Lalu ada komunitas-komunitas juga yang sehat. Jadi usul saya punyalah seringkali lakukan double date. Nah double date dengan orang-orang yang keluarganya baik, rohaninya baik. Nah di situ kita bisa ngobrol. Jadi natural sekali. Ini tiba-tiba saya terpikir masalah ini juga banyak dihadapi oleh mereka di usia 50 tahun. Kita tahun lalu terima masukan ada Precious Love khusus untuk 50 tahun ke atas. Apakah di sini ada kebutuhan untuk itu enggak? Papa mamanya atau kita sendiri? Oh enggak ada ya, muda-muda semua. Sekaligus saya bikin survei. Jadi untuk mereka yang udah ada cucu tuh belum berarti pernikahannya aman loh. Yang udah 40-50 tahun. Jadi saya rasa itu kita lagi planning untuk bikin Precious Love for those who are above 50. Oke, lanjutannya nih Pastor Juan. Menurut firman Tuhan, istri harus tunduk kepada suami. Nah, sejauh apa kita sebagai istri harus tunduk? Bagaimana jika suami kita adalah pribadi yang sulit sekali agar kita bisa tunduk dan mengikuti dia? Jika suami kita pun bahkan nggak memiliki atau nggak memberikan teladan yang baik. Nah, sejauh apa harus tunduk berarti Pastor Juan? Menurut saya batasnya firman Tuhan, ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Kalau kita memang ketemu suami yang model begitu ya perlu anugerah Tuhan sih. Menurut saya, tapi firman Tuhan bilang dengan istrinya yang lemah lembut, itu bahasa Inggrisnya pokoknya EQ. With the high EQ of a wife, a husband can be won. Jadi dengan kalau EQ kita tambah naik, gini ya, kita kalau ketemu orang pintar respect gak? Respect. Ketemu orang yang badannya sehat kita respect. Kok bisa ya? Saya aja bisa gitu. Kok ototnya bisa keluar, gue udah fitness, otot keluar, bisa respect. Nah jadi kalau udah gak bisa semua cara didoain, udah dipuasain, udah. Menurut saya kita ngerubah diri kita aja. Kecuali yang dia suruh melanggar firman, jual diri lah, ini saya kasih yang ekstrim. Kan gak yang sampai kayak gitu. Nah bangun diri kita di certain level dia akan bilang gini, gak bisa nih. Istri gue begini luar biasa, kayaknya gue yang harus nanya dia. Itu Alkitab yang bilang. Sehingga suamimu dapat dimenangkan dengan IQ-mu yang naik. Oke, dari Pastor Lucy mungkin mau tambahin? Cukup ya? Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Tanya pasangan sayang sama kita salah atau enggak? Bagaimana cara menyikapi pasangan yang malas jawab kalau ditanya sayang sama aku atau enggak? Karena menurutnya enggak perlu diungkapkan setiap hari nih Pastor Juan. Menurut saya itu adalah bahasa kasih dan itu adalah ekspresi yang berbeda. Makanya sekali lagi kenapa setiap bulan Februari saya ngajarin tentang cinta, tentang keluarga. Karena gak banyak gereja ngajarin ini. Dan di youth, kenapa kita perlu kirim anak-anak kita ke youth, ke uni. Kenapa kita perlu ikut marriage upgrade, precious love. Hal-hal ini, karena gini, kan orang tua ini seperti film. Orang papanya gak pernah ngomong sayang ke mamanya. Manggil gini, woi mau makan gak? Gitu. Gak ada manggil sayang. Jadi itu turun-turun kayak begitu. Bisa diomongin, boleh nggak? Aku tuh seneng, kayak kita kan kayak gila hormat kalau ngomong gitu ya. Kamu sering nggak? Nah, kalau di keluarga saya yang paling sering ngomong I love you sama dia. Ke istri, ke anak gitu. Lagi pacaran, I love you, dia jawabnya iya. I love you, lus balas lah lus kayak di film I love you tuh. Cuma ngomong gitu aja, susah banget. Karena keluarga dia kan totok. Yang disilat tuh totok terus dia diem. Nah, jadi ya bagi saya akhirnya kan kasih menerima. Ya dia tipenya begitu. Gimana? Akhirnya sekali saya bilang, Lus udah lama ngomong I love you. Terus gini, I love you gitu. Lus bukan gitu, terus yang lembut gitu. I love you gitu. Susah bagi dia. Ya udahlah. Kan kasih itu memberi, bukan take and give. Makanya kalau udah ngomong gak bisa, ya udahlah. Yang penting kan kita tahu dia cinta. Daripada ngomong I love you terus selingkuh di mana-mana. Oke. Ya. Pastor Lucy mau klarifikasi mungkin atau apa? Menambahkan? Tergantung kepribadian. Mungkin dia kepribadiannya itu stabil. Jadi dia orang yang susah mengungkapkan perasaan mungkin. Tapi mungkin bisa dilihat. Dia? Oh orang itu. Suaminya. Okay. Oh, suaminya. Jadi mungkin bisa dilihat tindakannya kali ya. Kalau misalnya kita terus menerus menuntut yang kamu sayang nggak yang sama saya, tapi dia nggak jawab ya kan emosi gitu kan ya, tapi ya lihat tindakannya ya kan.
Kalau misalnya tindakannya ya memang sayang, ya udah dia mungkin tipikal yang nggak bisa mengungkapkan perasaan lewat verbalnya itu gitu. Oke. Di Pria Sejati, di pertemuan pria saya ngajarin hal ini. Kan kita ada yang nggak di camp, tapi saya ngajarin hal-hal. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya untuk selanjutnya. Ada lagi nih pertanyaannya sebelum sebenarnya closing, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya Pastor Juan. Kayaknya satu aja biar kita on time. Oke, satu ya. pertanyaan terakhir ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Pastor Juan dan Cilusi dengan jadwal pelayanan yang super padat. Dan Kita, kadang anak saya, Gi pergi dating Gi berdua, Gi pergi dating berdua, lucu sekali waktu dia ngomong begitu. Ada yang mau ditambahin? Oke. cukup ya. Oke, jadi ini udah pertanyaan terakhir kita ibu-ibu semuanya. Dan terima kasih Pastor Juan, Sama-sama. terima kasih Pastor Lucy. Pertanyaannya masih sisa banyak gak? Lumayan banyak. Lumayan banyak, oke. Iya. Saya berharap biar hari ini bisa menolong ibu-ibu. Dan biar IQ kita nanti 0 sampai 10 kita lihat pulang dari sini 3, misalnya 5 atau 6. Nah nanti 5 hal itu kalau kita praktekkan nanti naik deh. Kita akan naik. Dan nanti bukan kita yang ngomong, katanya suaminya akan memuji dia dan orang-orang akan memuji dia. Lu beda ya, sekarang kurang lebih begitu. Ini acaranya 2 berkat ya? Ya, Udah sekarang tutup? 2 berkat. Sudah Yuk, tutup. kita bangkit diri sama-sama, pas kita selesai. Apakah ini bisa menolong hari ini? Ya, yuk. Terima kasih untuk ladies yang luar biasa. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all.